Assalamualaikum Soleh-soleha kelas 4 SD Muhammadiyah Purin. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya kak, dan semangat untuk memulai pelajaran baru di kelas baru. Nah sekarang kalian alhamdulillah sudah kelas 4. Kita belajar tema 1, judulnya Indahnya Kebersamaan ya kak. Sekarang buka buku kalian, siapkan buku temanya. Nah, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang buka buku kalian, tema 1, kelas 4 ya kak ya, jangan kelas 3 takut lupa. Halaman yang pertama. Di situ kita akan belajar tentang paragraf, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalian tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sekarang kita simak ya kak materinya. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang menjadi satu kesatuan utuh. Macam-macam paragraf ada 3, yaitu paragraf deduktif yang terletak di awal, induktif yang terletak di akhir, dan paragraf campuran yang terletaknya bisa di awal dan di akhir paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu terdapat gagasan pokok. Nah, apa itu gagasan pokok? Simak ya kak. Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf dan terdapat pada kalimat utama. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sifatnya umum, terletaknya di awal dan di akhir paragraf. Kemudian dapat berdiri-diri. Nah, selain gagasan pokok, kalian juga harus mengetahui gagasan pendukung dalam satu paragraf. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas dari gagasan pokok. Ciri-cirinya apa? Sifatnya khusus, terdapat banyak kalimat, dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, gagasan pendukung ini biasanya banyak dalam satu paragraf, tidak hanya satu, tapi lebih dari satu ya kak. Nah, untuk mendukung gagasan pokoknya tadi. Kemudian contohnya nih, kita akan lihat contoh dari paragraf. Nah, contoh paragraf dalam bacaan seperti apa sih? Nah, seperti ini. Jadi ciri-cirinya tuh satu paragraf itu kalimat utamanya itu kayak menonjol gitu ya kak ya, ke depan. Nah, itu satu paragraf. Dalam bacaan ini berarti ada berapa paragraf? Ayo. Nah, betul, ada 5 paragraf. Oke, mengerti ya. Nah, kemudian kita akan memberikan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf ini ada gagasan pokoknya, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini adalah kalimat pertama dalam paragraf ini. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, dan kalimat selanjutnya itu adalah gagasan pendukungnya ya kak. Baik, selanjutnya kita next ke mata pelajaran IPS dan PKN. Nah, di pelajaran IPS ini kita akan pelajari tentang suku-suku yang ada di Indonesia, dan pelajaran PKN itu tentang bagaimana cara kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita simak ya kak materinya. Nah, ada apa aja sih suku-suku di Indonesia? Contohnya ini Ustia kasih contoh 3. Ada suku Minang, ada suku Dayak, ada Jawa, ada suku Bali. Kemudian berasal dari mana sih suku-suku ini? Nah, kalau suku Minang itu dari Sumatera, kalau suku Dayak itu dari Kalimantan, kemudian suku Jawa ya dari Jawa, kemudian kalau Bali ya dari Bali, dan masih banyak lagi ya kak ya suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya sikap menghargai keberagaman. Bagaimana sih sikap kita untuk menghargai keragaman suku-suku tadi? Yang pertama, bermain bersama teman yang berlainan agama, rukun dengan suku lain, misalnya suku Jawa rukun dengan suku Minang, tidak saling berkelahi ya kak. Terus tidak saling mengejek, kemudian
bermain bersama, tidak membeda-bedakan satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materinya sudah selesai. Tadi ada materi bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Semoga kalian bisa menerima materinya ya Kak ya, dan dapat mengerti materi yang Ustia sampaikan. Nah, Ustia akhiri pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.